di pertemuan kedua kali ini. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama membaca doa dulu sebelum kita mulai pelajaran kali ini. Mari kita baca doa bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian di rumah tetap pada sehat, tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin yang tentang manusia, tempat, dan lingkungan, bagian kedua. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan lanjutkan materi yang kemarin sudah terpotong oleh waktu. Sekarang materi yang kedua, yaitu kita akan bahas tentang bentuk-bentuk interaksi. Oke? Nah, kemarin sudah dijelaskan sama Bapak bahwa apa itu interaksi segala macam, kalian sudah tahu. Nah, sekarang berkaitan dengan interaksi itu sendiri dapat terjadi dalam beberapa bentuk ya. Jadi dan penyebutannya pun berbeda-beda. Kemarin sudah dijelaskan bahwa interaksi itu ada interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang interaksi itu sendiri dapat terjadi dalam beberapa bentuk dan penyebutannya pun berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan mobilitas penduduk. Apa itu mobilitas penduduk? Jadi di sini mobilitas penduduk itu adalah interaksi dan bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya emigrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. Jadi perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata. Ya, kalian kan suka perjalanan kemana-mana ya. Jadi misalkan kalian berwisata atau kalian jalan-jalan dan sebagainya, baik sama teman, dari sekolah dan sebagainya ya. Itu disebut dengan mobilitas. Mobilitas atau perjalanan atau perpindahan ya. Kemudian emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi, urbanisasi itu kita akan bahas satu-satu. Gitu ya. Yang pertama adalah ini, ya, emigrasi. Ada yang tahu kalian apa itu emigrasi? Ya, emigrasi yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah atau negara asal ke negara luar dengan tujuan bisa bekerja atau bisa menetap. Orang yang melaksanakan emigrasi itu biasa disebut dengan emigran. Mungkin kalian suka dengar ya kata-kata emigran. Sebagai rujukan, misalkan contohnya ya, gue kasih tahu, misalkan ada orang Indonesia pergi ke Korea dan menjadi tenaga kerja di sana, atau yang biasa saya sebut dengan TKI ya. TKI, tenaga kerja Indonesia. Nah, itu sebut dengan emigrasi. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, yang namanya emigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah atau negara asal ke negara luar. Oke, dapat satu ya. Yang berikutnya ada yang disebut dengan, nah ini, imigrasi, betul. Yakni perpindahan penduduk dari satu tempat atau negara dari luar ke dalam negeri. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi dari emigrasi itu dari dalam keluar, nah kalau imigrasi itu perpindahan penduduk dari suatu negara dari luar ke dalam negeri. Tujuannya untuk apa? Bisa buat menetap. Jadi misalkan orang yang melaksanakan imigrasi disebut dengan imigran. Nah, biasanya ada imigran gelap. Seperti itu ya, kalau yang namanya imigran gelap berarti tidak legal. Kalau imigran gelap itu ilegal sebutnya ya, tidak legal. Kalau imigran yang sesuai dengan prosedur disebut imigran legal, jadi sesuai surat-suratnya. Jadi contohnya kalau yang namanya imigrasi, misalkan kalau tadi kalau emigrasi orang Indonesia pergi ke luar negeri,
dan menetap atau tinggal di sana atau bekerja di sana jadi TKI. Nah, kebalikannya yang imigrasi ini adalah orang, misalkan orang Palestina karena lagi perang di sana pindah ke Indonesia dan menetap di Indonesia, atau menetap di negara mana, dia berpindah dari negaranya karena keadaan dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan imigrasi. Paham ya? Yang berikutnya ada yang disebut dengan ini dia, transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Iya, betul. Perpindahan penduduk dari satu pulau yang padat ke kawasan atau pulau yang masih jumlah penduduknya kurang. Oke? Contoh transmigrasi seperti apa? Misalkan, nih Bapak punya peta. Nah, ini ada peta ini, nih ada orang Jawa pindah transmigrasi ke sana, ke Papua. Nah, ini karena di Jawa ini padat ya, di Jawa padat, maka pindah ke Papua. Jadi dia disebut dengan transmigrasi dari Pulau Jawa pindah ke Papua. Kenapa? Karena di Jawa padat ya. Jadi pindah ke Papua dan di Papua menetap atau bekerja dan sebagainya, dan untuk mengisi kegiatan-kegiatan dia disebut dengan transmigrasi. Orangnya disebut dengan transmigran. Oke? Ya, kita lanjut. Yang berikutnya ada yang disebut dengan, nah ini, urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Ya, nih, Bapak udah dapat. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ingat ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dari desa ke kota dengan tujuan buat apa? Tujuannya ialah menetap atau juga bisa mencari pekerjaan. Jadi contoh urbanisasi, misalkan penduduk dari desa, biasanya nih orang desa pindah ke Bogor. Nah, ini disebut dengan urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota disebut dengan adalah urbanisasi, atau kalau saya punya contoh di sini adalah perpindahan penduduk dari desa kota, misalkan dari Blora yang jauh di sana pergi ke Jakarta. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Jangan lupa ada yang harus kalian kerjakan dari yang kalian tonton ini. Di link deskripsi ini nanti ada di link deskripsinya ya. Kamu tinggal klik, tinggal dikerjakan sesuai aturan atau suruhan di petunjuk soal yang ada di link itu. Oke, jadi jangan lupa setelah nonton ini dipelajari, kemudian ada link deskripsinya untuk mengerjakan tugas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.